Berikut putusan nomor 14 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 yang diajukan oleh 1. Muhammad Rudini Darwan Ali, 2. H. Samsudin SPDI. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Fahri Bahmid SH MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 17.A dan seterusnya memberi kuasa kepada Ali Nurdin SH ST MH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berdasarkan berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. H. Halikinor SH MM, 2. Irawati SPD. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 020 dan seterusnya memberi kuasa kepada RA Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca dan mendengar permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum 3.1 dianggap dibacakan. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap dibacakan bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.4 sampai dengan 3.4.6 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.37 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 14 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016. Terhadap eksepsi termohon dan pihak terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Bahwa berkenaan dengan permohonan aku, pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis dan masif. Pada pokoknya pemohon mendalilkan mengalami pengurangan suara sebanyak 5.000 suara akibat 1. Tindakan KPPS yang tidak menjalankan prosedur pemilihan sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidaksesuaian pengisian data dalam formulir model C hasil KWK yang terjadi di Desa Pelangsingan, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kelurahan Sawan, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kelurahan Ketapang, Kelurahan Pasir Putih, dan Desa Telaga Baru. Dan 2. Banyaknya pemilih yang tidak memiliki surat undangan atau formulir C6 melakukan pencoblosan dengan hanya menggunakan kartu tanda penduduk yang dengan sengaja tidak dicatatkan dalam daftar hasil hadir pemilih oleh petugas di Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kecamatan Antakalang, dan Kecamatan Cempaka Hulu. Untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon mengajukan alat bukti P4 sampai dengan P15. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, baik secara lisan maupun tertulis dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T1 sampai dengan bukti T23,
Pihak terkait mengajukan bukti PT 1 sampai dengan PT 16, Bawaslu Kota Waringin mengajukan bukti PK 1 sampai dengan bukti PK 91. Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Kota Waringin Timur, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon. Paragraf 3.7 sampai dengan paragraf 3.8.4 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi data kependudukan, jumlah penduduk di Kabupaten Kota Waringin Timur adalah 415.702. Kemudian perbedaan antara suara terbanyak dengan pemohon adalah 1,5%. Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% kali 168.155 suara sama dengan 2.522 suara. Bahwa perolehan suara pemohon adalah 47.161 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 56.536 suara. Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 9.376 suara atau 5,6% atau lebih dari 2.522 suara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon ada pasangan calon bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf B Undang-Undang 10 2016. Oleh karena itu menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Adapun ketentuan tersebut andaipun ketentuan tersebut disimpangi quod non, telah ternyata dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan aku tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 5. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. 6. Andaipun pemohon memiliki kedudukan hukum quod non, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021
2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 17:48 WIB oleh 9 Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman dan oleh 9 Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, dan pihak terkait atau kuasa hukumnya dan Bawaslu Kota Waringin Timur atau yang mewakili.